Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok kita ini ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita berdoa dulu, oke? Kepada Ananda silakan berdoa. Kita mulai kegiatan bimbingan kelompok. Pada kalanya kita berdoa. Mari. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda. Semoga dengan dimulainya kegiatan kita ini dengan berdoa, kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan berkah. Oke. Pertama sekali, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyempatkan untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi Anda. Ini Anda sudah pada saling kenal? Belum ya? Kita perkenalan dahulu dari Anda silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmadia. Biasa dipanggil apa nih? Iya. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Sandra. biasa apa? Bila. Bila. Oke. Bila. Silakan. Perkenalkan, nama saya Niko Agam Pratama dan panggilan aja Niko. Niko. Perkenalkan, saya Naya, biasa dipanggil Naya. Naya. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sasmita. Siapa bang? Ojin. Ojin. Oke. Jadi udah pada saling kenal nih. Ibu sama Ibu perlu perkenalan nggak? Bentar. Belum kenal? Oke, Ibu perkenalkan diri. Kenalkan nama Ibu Apa Panjaitan. Biasanya dipanggil Ibu apa? Jadi ini beneran nggak saling kenal? Nah, Coba ya. Nanda ini coba nama ini siapa? Naya, Bu. Naya, betul. Oke, betul ya. Ini tadi Niko ya? Iya Bu. Niko udah kenal nih semuanya? Udah Bu. Coba nama Nanda ini siapa? Oju. Bener Ojil? Oke, nama ini yang ini? Naya. Nama yang itu kakak itu? Sabila. Bila. Panggil Bila. Oke, nama yang ini? Iya. Iya. Oke Ananda, sebelumnya ini Ananda sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok seperti ini? Belum, baru pertama kali ini. Baru pertama ini ya? Semuanya berarti belum ya? Belum. Ananda ini belum juga? Belum. Oke, gak apa-apa kalau gitu. Kalau yang udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum juga? Belum. Oke, belum, gak apa-apa kalau gitu biar aku jelasin. Baik, jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya di mana semua anggota peserta, di mana anggota kelompok saling berinteraksi, memberikan pendapat dan memberikan saran. Nah, bimbingan kelompok ini berfungsi untuk ada dua fungsi, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Nah, fungsi pemahaman ini artinya Ananda semuanya paham dengan semua informasi yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Dan fungsi pengembangan, Ananda semua diharapkan bisa berkembang baik itu secara sosial maupun secara komunikasi. Tujuannya diharapkan semua informasi yang ada di dalam bimbingan kelompok ini bisa Ananda gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, juga di dalam bimbingan kelompok ini ada 5 asas yang wajib kita patuhi. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi, artinya semua yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini yang sifatnya tidak layak diketahui oleh orang luar, maka kita bersama-sama untuk menjaga kerahasiaannya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dan jadi dibikin pertanyaan. Anda semuanya di sini ikhlas kan datang ke sini? Ikhlas. Sekali. Oke, ikhlas ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, jadi di sini Ibu berharap Anda semuanya bisa dapat dengan terbuka, memberikan tanggapan, memberikan saran, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, itu artinya yang kita bicarakan di sini nantinya itu yang bersifat kekinian, ya, topik yang lagi hangat gitu. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Semoga kegiatan bimbingan kelompok kita ini bisa
game kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini artinya topik itu ditentukan, topik yang akan kita bahas ditentukan oleh ibu. Sedangkan topik bebas, Ananda akan memberikan saran topik apa yang akan kita bicarakan, lalu kita sepakati topik mana. Nah, jadi ini kita setuju topik bebas atau topik tugas? Topik Bebas. 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 Topik bebas. Bebas. Oke, berarti setujunya topik bebas. Kalau begitu, ada yang punya saran ingin kita ini berbicara tentang apa? Gimana? Coba Tia tadi ya. Gimana kalau kita mau bahas tentang pelecehan seksual? Pelecehan seksual. Ada yang lain? Niko. Kalau game online Bu, bahas tentang game online. Oke, game online. Ya, terima kasih. Gimana, ada punya saran lain? Kita akan membahas apa? Oke, Mojil. Karena lagi anak-anaknya masa dan saya Oke, tentang stres ya Mojil. Oke, tapi ini kita berarti ada 3 pilihan nih, yaitu dari Tia tentang pelecehan seksual, dan dari Niko tadi ada game online, dari Fauzil tentang stres. Oke, berarti kita ini voting nih ya. Yang memilih untuk membahas tentang dari Tia pelecehan seksual. Oke, selanjutnya yang memilih topik dari Niko. Oke, berarti ini kelihatannya setuju kita membahas dari Fauzil ya tentang stres. Oke, berarti kalau gitu ini kita sepakatnya membicarakan tentang stres dari Fauzil. Oke, Oke Bu. Bu. Siap. Oke ya, tentang stres. Tapi sebelum itu kita game dulu ya, jadi kita lebih fokus. Boleh ya? Apa gitu? Dengerin ibu apa ini? Kita akan memainkan apa? Nah, jadi ini gamenya, cluenya ibu minta. Oke? Udah pernah dengar game ini belum? Belum. Belum ya? Oke, alhamdulillah kita akan memainkan itu. Nah, jadi nanti gamenya ini ibu perintahkan, tapi kalau ibu nggak ada bilang ibu minta, kalian jangan mau melakukan apa yang ibu perintah. Tapi kalau bilang ibu mendahului dengan ibu minta, maka kalian akan lakukan. Paham semuanya? Ulangi lagi. Ya, misalnya gini. Oke, coba pegang kupingnya. Oke, betul. Kenapa kalian nggak pegang? Karena ibu belum ada bilang ibu minta ya. Oke. Permainan kita mulai ya. Oke, sebelum memulai kita berdiri dulu. Oke, ternyata baru main kita kalian semua sudah salah ya. Ibu belum ada. Oke, baiklah. Ibu minta semuanya berdiri. Enggak. Berdiri. Ibu udah minta loh. Oh, Ibu iya. minta semuanya berdiri. Baik. Oke, sekarang pegang telinga kanannya. Oke, fokus nih ya. Oke, sekarang ibu minta balik kanan. Putar kiri. Ya. Rama salah. Yang salah tadi tereliminasi. Mohon maaf ya Rama, kamu dulu. Oke, yang lainnya fokus ya. Ibu minta balik lagi ke semula. Maksudnya menghadap ibu. Iya, oke. Ibu minta pegang pundak temannya. Iya. Oke, ibu minta turunkan. Ibu minta tertawa. Tertawa. Ibu minta tertawa. Berhenti. Ibu belum ada. Siapa yang berhenti? Apa? Kenapa sih orang berhenti? Ibu minta berhenti tertawa. Ibu minta pegang telinganya. Turunkan. Turunkan telinganya. Ibu minta turunkan. Ibu minta tersenyum. Ibu minta berhenti. Oke, tepuk tangan. Oke, kamu tereliminasi. Oke, dua lagi nih ya.
nih untuk membahas, insya Allah. Insya Allah. Kalau gitu kita mulai bahas tentang stres ya. Oke. Oh ya, sebelum itu Ibu minta nih tadi kepada yang mengajukan topiknya. Fauzil, kira-kira kenapa ya kita memilih tentang stres hari ini? Karena saya lihat banyak kasus-kasus yang terjadi ini yang terjadi karena stres dari faktor keluarga, dari sosial. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Fauzil. Yang dikatakan Fauzil benar sekali ya. Sekarang ini memang banyak orang yang merasa tekanan hidup ini terlalu kuat baginya sehingga dia tidak mampu menangguhnya dan stres gitu. Anda semuanya dalam kehidupan yang banyak tekanan dan tantangan, stres ini sudah menjadi sahabat kita sehari-hari gitu ya. Semua orang pasti pernah mengalami stres, namun bagaimana kita mengelola dan meresponnya bisa berpengaruh pada kesejahteraan keseluruhan kita gitu. Jadi mari hari ini kita bersama-sama menjelajahi tentang stres dan mengetahui bagaimana cara mengelola kehidupan dengan sehat, yaitu membicarakan tentang stres dengan harapan kita dapat saling belajar dan saling mendukung. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, menurut Ananda semua itu stres itu apa sih? Kita mulai dari Ananda. Coba. Stres itu gak banyak pikiran mungkin. Oke, terima kasih. Menurut Ananda banyak pikiran. Oke, selanjutnya. Menurut saya stres itu ketika seseorang yang memiliki banyak pikiran, tapi dia terlalu over, terlalu memikirkan. Bahkan stres itu terjadi dikarenakan dia terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak harus dia pikirkan, hal-hal yang sebenarnya bisa merusak dia gitu. Jadi orang-orang yang stres ini adalah menurut saya dia terlalu banyak memikirkan, walaupun itu hal-hal yang kecil yang harusnya nggak dipikirkan. Ya, oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Sabila. Oke, Sabila, stres itu yang berpikiran berlebihan gitu ya. Sabila. Oke, selanjutnya pada Niko. Apa itu? Stres itu menurut Niko apa sih? Gangguan mental. Gangguan mental. Oke, terima kasih Niko. Selanjutnya, Stres itu menurut saya ketika banyak masalah terus nggak tahu cara menemukan solusinya gimana. oke, banyak masalah. Oke, tidak tahu mengatasinya sehingga jadilah pikiran dan stres. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, Stres menurut saya suatu hal yang mengganggu lah, mengganggu kita, mengganggu pikiran, mengganggu kesehatan. jadi stres itu mengganggu lah gitu ya. Paling mengganggu. Benar sekali yang Anda sebutkan semuanya. Baik, selanjutnya kira-kira kejadian apa atau situasi apa yang bisa membuat Anda hingga sampai stres? Dimulai dari Anda. Ketika nggak ada uang sih, kan kalau nggak ada uang kita mau kemana-mana susah, mau makan kegiatan susah. Ya, masalah stres mungkin gak ada uang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Biasanya kalau lagi banyak kerjaan, banyak kerja ya. akhirnya jadi stres. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya Kak? Naya. Naya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Gara-gara game online bu, kalah terus gitu. oke, game online. Iya. Oke. Selanjutnya, Karena nggak ada someone to talk. gimana? Karena nggak ada someone to talk. Someone to talk. Iya. Oh, dalam ya tentang iya. Oke, terima kasih pada Dila. Selanjutnya, ya. Kalau menurut saya itu yang pernah saya alami dan gara-gara tugas itu bisa gara-gara tugas itu. Jadi kebanyakan gitu kan, jadi pikir stres. Jadi khususnya untuk anak masih pelajar ya, tuntutan akademik ya. Oke, terima kasih pada Anda. Ya benar sekali, ada banyak hal yang membuat kita tertekan atau itu sampai merasa stres dari akademik, masalah pribadi, masalah asmara gitu dan sebagainya. Oke, setelah kita sudah mengidentifikasi situasi-situasi yang mungkin membuat kita stres,
Di sini kita juga harus mengetahui tanda-tanda atau gejala seseorang itu stres gitu, baik itu dari fisik maupun emosional. Oke, coba dari dia. Saya yang pernah saya alaminya, saya pusing itu. Oke, sampai ke bawah pusing gitu ya. Oke, terima kasih kepada Gila. Sebenarnya kalau lagi stres lebih banyak ngelamun. Oh, ngelamun ya Gila. Oke, itu juga benar. Terima kasih. Selanjutnya Niko. Kalau saya Bu, males makan. Males makan. Oke, itu juga benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya Naya. Males juga sih, kayak lebih sering ngelamun. Ngelamun juga. Kira kosong gitu ya Naya. Oke, benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya. Saya stres tuh ya, kosong, bicara. Moodnya juga berubah-ubah gitu ya kondisinya. Oke, terima kasih pada Anda semuanya. Ya, itu benar sekali tanda-tanda stres baik dari fisik maupun emosional yang dikatakan oleh Fauzil. Males makan lah, badan menjadi lemas, tatapan kosong, emosinya terkadang dicakapi orang pun sudah responnya sudah tidak enak gitu ya. Iya, pokoknya gitu. Oke, terima kasih. Baik Anda sampai sejauh ini gimana sih Ananda cara mengatasi stres ini, merespon stres ini? Apakah Ananda tipe yang menghindari atau mengatasi atau meresapi gitu? Coba Ibu mau dengar. Coba dari Tia. Kalau saya pribadi nih Bu, kalau saya mengalami stres, saya tuh biasanya mendengarin lagu di Spotify gitu jam 1 ya kalau Bu. Ya, sampai seharian mungkin sampai mood saya balik gitu, stres saya lebih berkurang gitu. Oke, dengerin musik ya. Karena kan musik itu membawa gairah juga ya Tia ya, agar tidak berkepanjangan gitu. Oke, terus sekali ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Kamila. Saya bilang pribadi tuh, dia itu kalau orang yang sebenarnya temperamen, dia nggak bisa main mulut. Misalnya kayak sebenarnya dia nggak salah, cuma dia nggak bisa ngomongin kalau kita itu bercanda gitu ya. Jadi cara bekerja saya itu kayak udah ibaratkan aja dinding itu orang yang pengen udah sampai stres gitu, jadi tunggu sampai udah bentar kayak gitu, udah tenang kan habis sendiri itu dia rasa kalau nunggu di diri itu stres itu berkurang. Oke, berarti Mila yang mengekspresikan secara fisik gitu ya Nadia? Sih. Mungkin Niko punya cara yang berbeda. Gimana nih Niko? Kalau saya Bu, saya pribadi mengatasinya dengan cara bersosialisasi sama teman Bu, atau sama keluarga. Sosialisasi. Lebih banyak berkomunikasi ya Niko, agar tidak bertumpuk gitu di dalam pikiran. Oke, terima kasih kepada Naya. Saya biasanya kalau nggak baca buku olahraga. Masya Allah, positif sekali ya Naya, benar sekali. Baca buku dan olahraga, dapat ilmu dan kesehatan juga. Oke, selanjutnya Saya model udah beberapa, ya kan semuanya. saya tipikal orangnya kalau ada masalah ya ini aja gitu. Kalau masalah sampai orang lain tahu misalnya ini kalau kita hadapi aja dengan tenang, masalah itu harus sendiri. Oke, aku pulang Menghadapi masalah sendiri dengan enjoy, ya, tanpa pengalihan itu, tanpa pengalihan harus menghitung, harus hitung. Berarti Fauzil ini tipe yang pandai menghadapi dalam pikiran yang tenang ya Niko. Biarin aja lah ngalir seperti sungai gitu ya Niko. Oke. Maaf Ibu, Fauzil maksudnya. Oke, terima kasih pada Fauzil. Terima kasih untuk Anda semuanya. Oke, baik selanjutnya Anda semua. Gimana sih cara Anda semua dalam penerimaan sesuatu yang di luar keinginan kita gitu, di luar kendali kita? Coba dari Tia lagi. Apa gitu, karena setiap orang kan beda tuh kan pencapaiannya. Jadi umpamanya nih saya pengen dapat nilai A tuh, jadi nggak sesuai sama ekspektasi saya. Jadi saya ya udah mungkin kemampuan saya nggak sampai di situ. Gitu ya udah nggak apa-apain aja gitu ya udah. Terima gitu ya. Mungkin kita sudah berusaha. Oke, benar sekali.
tapi harus yang lebih daripada yang ada. Berarti menjadikan motivasi gitu, untuk lebih semangat gitu ya. Oke, benar sekali. Terima kasih. Selanjutnya pada Niko. Kalau bagi saya sibuk jalannya aja. Jalannya aja gitu Niko. Berarti hampir sama seperti dia juga ya, nggak apa-apa ininya. Tetap ya udahlah gitu. Udah berlalu lah gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Naya. Kalau menurut saya kadang kesel bukan kalau nggak sesuai dengan harapan, tapi setelah dipikir-pikir pasti ada juga hikmahnya. Ternyata ini belajar bisa dapat, kenapa saya nggak bisa sampai di situ. Mungkin dicoba lagi berikutnya dengan usaha yang penuh ya, memberikan pembelajaran. Mengambil hikmah di balik semua itu ya. Naya. Terima kasih pada Naya. Fauzi, silakan. Gitu ya. Nilainya ya semua manusia kalau misalnya kita tidak apa kita bisa kecewa, rasa cicilan, rasa, tapi itu kita jadikan sebagai motivasi, kita jadikan pengalaman dan pembelajaran. Pokoknya di balik semua itu pasti ada kebaikan. Terima kasih pada Fauzil. Benar sekali nih. Ini Fauzil udah menyimpulkan nih ya semuanya. Kita ya udah biarin aja berlalu, jadikan motivasi, ngambil hikmah seperti itu. Oke, jadi Anda kira-kira setelah ini rencana Anda untuk mengelola stres ini gimana gitu ya? Oke, coba dari Fauzil. Saya membangun sosialisasi yang humanisme lain kayak saling vital gitu kan, saling bicara, jadi suka tukar pikiran, tukar nasihat, dengan saling mendapatkan kayak sih. Sekali dikatakan Fauzil ya, karena terkadang hanya dengan bicara kita dapat motivasi atau saran yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita seperti itu. Selanjutnya pada Naya. Misalnya saya sih juga lagi stres tuh sebenarnya pengen banyak komunikasi, tapi kadang kayak kalau lagi stres itu kan lagi malas untuk komunikasi, tapi rencananya itu pengen lebih banyak komunikasi lagi dengan orang terdekat. Sama seperti Fauzil ya. Apalagi ini dengan perempuan ya, sebaiknya lebih banyak mengeluarkan kalimat agar tidak buntu gitu. Selanjutnya Niko. Bagi saya sibuk olahraga sih. Olahraga. Ya, sama main game gitu. Olahraga dan main game ya gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Gila. Lebih kayak lebih ke bersyukur dan bersabar, karena sesungguhnya cobaan yang Allah beri itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dijalani dan dipecahkan. Jadi cara satu-satunya untuk menjalani cobaan atau yang membuat kita stres itu dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah, ya ya terima kasih pada Gila. Karena stres itu atau cobaan itu memberikan kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Allah lagi gitu ya Gila. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada Gila. Saya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan hal positif. Contoh hal positif itu yang gimana ya? Saya menyibukkan diri ke hal-hal apa ini Bu? Di kos tuh kan saya mengerjakan apa yang ini apa namanya? Beres-beres kan. Benar sekali ya, daripada stres mikirin semuanya, kamar kita tidak terurus, lebih baik kita membersihkannya seperti itu. Oke, terima kasih pada Anda. Oke, kita sudah membicarakan apa itu stres, gejalanya seperti apa, pengelolaannya seperti apa gitu. Dan semuanya. Jadi stres ini adalah reaksi baik secara fisik maupun emosional. Nah, seperti yang dikatakan tadi, fisik seperti badan lemas, pusing gitu, dan emosional ya seperti moodnya tidak teratur seperti itu. Reaksi alami yang jika ada perubahan atau tuntutan dari lingkungan luar dan mengharuskan diri kita untuk menyesuaikan diri seperti itu. Jadi memang stres ini reaksi alami dari diri kita apabila mendapat tekanan, baik itu akademik atau masalah pribadi atau masalah apapun itu berbagai bentuknya. Namun yang terpenting di sini adalah cara kita mengelola dan merespon stres tersebut. Apabila kita merespon stres tersebut dengan cara yang positif, maka kita akan
akan juga menghadapinya dan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, sedangkan jika kita merespon stres tersebut dengan cara negatif, maka kita juga akan menghasilkan hasil yang negatif. Oke, jadi langkah pertama dalam kita mengelola stres ini, mengatasi atau mengelola stres ini, kita kenali dulu, apa sumber stres kita, baik itu dari karena masalah akademik atau masalah keluarga atau apapun itu. Setelah itu kita cari solusinya. Nah, seperti yang dikatakan Dila tadi, karena masalah itu bukan untuk dipikirkan, apalagi untuk dibawa stres, tapi untuk dicari masalahnya. Maksudnya dicari solusinya. Dan yang paling penting itu yaitu menjaga keseimbangan kehidupan kita, hidup sehat. Karena yang terpenting itu adalah kesehatan. Jadi kita sisihkan waktu untuk istirahat. Kita harus pandai memanage waktu kita untuk pekerjaan, untuk urusan pribadi, melakukan hal yang kita suka, gitu seperti yang dikatakan Tia tadi. Dan juga kita jadikan stres ini sebagai motivasi, sebagai jalan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Jika kita mengalami tekanan atau masalah, stres seperti itu, kita dekatkan lagi kepada Allah. Kita banyak mengaji, zikir gitu kan, dengerin ceramah ustaz gitu, mana tahu membukakan pikiran kita lagi seperti itu. Karena masalah ini kan datangnya dari Allah dan tentunya kita meminta kepada Allah gitu. Oke, baik anak-anak semuanya, setelah kita panjang lebar sudah membicarakan tentang stres, jadi gimana nih? Ibu ingin mendengar kesimpulan dan kesan dari anak-anak semuanya. Oke, mungkin dari Tia mulai. Menurut saya kesimpulan yang dapat saya ambil pada hari ini ya, jika saya stres, dan menghadapinya bisa dengan cara yang dihadapi dengan cara seperti itu. Kalau juga sama saya bilang nih, cara menghadapi stresnya kan berbeda tuh lagi. Jadi saya bisa terinspirasi dari cara menghadapi stresnya mereka. Pokoknya saya menghadapi stres saya itu dengan mendengar musik bisa berubah dengan apa itu? Seperti yang kita sama-sama posisi melakukan positif. Bisa mengambil motivasi dari strategi-strategi teman-temannya gitu ya. Iya. Kesannya gimana? Saya senang sih bisa kenal dengan baik juga. Tapi sih dulu dari saya. Terima kasih Tia. Selanjutnya Bila. Kalau dari saya sendiri, kesimpulan ini adalah dengan cara bertukar pikiran, kita dapat mengetahui mana sih cara mengatasi stres yang baik dan bagaimana cara mengatasi stres agar tidak berkelanjutan. Dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman menambah ilmu tentang mengelola stres gitu ya. Untuk pesan pada hari ini itu saya sangat senang karena berbagi ilmu dari berbagai belakangan masalah yang berbeda-beda dan cara mengatasi yang berbeda-beda. Bersama seperti Tia. Selanjutnya pada Niko. Kesimpulannya saya jadi tahu cara mengatasi stres bukan hanya melalui diri saja. Kalau kesannya saya senang berdiskusi sama teman-teman dan mendapat banyak ilmu. Oke. Berarti dari sini Niko kedepannya pelampiasan stres udah nggak ke game lagi ya Niko. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada Niko. Kesimpulan hari ini saya jadi tahu ternyata orang-orang punya cara sendiri mengelola stresnya. Ada yang berbau negatif maupun positif dan itu pasti juga berpengaruh bagi mereka yang mengelola. Dan kesannya saya hari ini dapat banyak informasi penting tentang pengelolaan stres ke depan ini. Semoga bisa diterapkan ya bagian positifnya ya Tia. Oke, terima kasih. Selanjutnya teman-teman. Kesimpulannya, jadikan stres itu kan adalah sebuah emosi. Itu wajar kita. Dengan cara kita lagi yang menanggapinya, dan saya rasa cara menanggapinya itu lebih baik dilakukan dengan positif seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dengan saya ini juga senanglah bertukar pikiran. Jadi saya tak menonton juga
nggak selalu menghargai atau apa saja, jadi kita begitu banyak pendapat dari teman-teman itu bisa kita tolak lagi jadi bisa menonton. ya. Terima kasih pada penulis. Oke baik, terima kasih kepada anda semuanya. Anda sudah membantu stres dan anda sudah menyimpulkan dan memberi pesan. Oke. Pesan bagi ibu juga, ibu sangat senang bisa berjumpa dengan anda yang begitu mempunyai pemikiran yang ternyata tentang pengelolaan stres ibu, dan semoga yang kita bicarakan tadi bermanfaat bagi kita. Oke, kalau begitu ibu tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, bolehlah ini tos ya biar saling kenal, gak putus. Bro.